Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini saya Edinia Pratiwi Putri beserta rekan saya Ellen Widi Mulia akan membahas tentang institusi pendidikan Islam, di mana kita membahas 4 judul besar, yaitu pengertian institusi pendidikan Islam, institusi pendidikan di Indonesia, perkembangan institusi pendidikan Islam, dan yang terakhir, peran institusi pendidikan Islam. Baiklah, kita bahas judul besar pertama, yaitu pengertian institusi pendidikan Islam. Secara etimologi atau menurut bahasa, institusi itu adalah lembaga, badan, organisasi, asal-muasal, acuan sesuatu pada sesuatu yang lain. Jadi dapat dikatakan institusi pendidikan Islam ini adalah sebagai suatu wadah atau tempat di mana proses pendidikan Islam itu berlangsung. Baiklah teman-teman sekalian, lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu institusi pendidikan di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu lembaga formal, lembaga informal, dan lembaga non-formal. Adapun lembaga formal yaitu lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah dan bersifat resmi. Contohnya adalah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adapun lembaga informal adalah lembaga yang tidak berada di bawah naungan pemerintah dan tidak bersifat resmi. Contohnya TPA atau tempat pendidikan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah lembaga non-formal, yaitu lembaga yang berada di lingkungan keluarga atau pendidikan Islam yang berada di dalam lingkungan keluarga. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ellen Widi Mulia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Materi selanjutnya adalah perkembangan institusi pendidikan Islam. Yang pertama ada pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, tetapi pada masa penjajahan kolonial, bahkan sampai zaman kemerdekaan, perkembangan pesantren belum berkembang secara baik. Barulah pada awal era reformasi, pesantren mengalami peningkatan dan perhatian pemerintah serta diakui dan mendapatkan ekuivalensi. Yang kedua ada madrasah. Munculnya madrasah di Indonesia pada abad ke-20, dalam perkembangannya, sistem pendidikan madrasah mengalami perubahan. Tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan pendidikan Islam pesantren. Yang ketiga, ada sekolah Islam. Perkembangan mencolok terjadi pada tahun 90-an, adalah munculnya sekolah-sekolah Islam elit Muslim, yang dikenal sebagai sekolah Islam. Sekolah-sekolah itu mulai menyatakan diri secara formal dan diakui sebagai sekolah unggulan. Karena itulah sekolah Islam ini menjawab tuntutan modernisasi Islam pendidikan Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya adalah peran institusi pendidikan Islam. Dapat dilihat bahwa institusi pendidikan Islam memiliki peran dalam berbagai aspek, yaitu diantaranya, yang pertama, aspek pendidikan atau pedagogis. Yang kedua, aspek moral spiritual. Yang ketiga, aspek sosial kultural. Baiklah, sekian video penjelasan materi institusi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.